Jadi mungkin hari ini berbeda seperti pertemuan-pertemuan komunitas yang lainnya ya. Jadi biasanya komunitas itu bawaannya itu kan ngoding gitu ya. Misalkan ngoding buat sesuatu kayak gitu. Nah, hari ini Kakak ingin membagikan materi tentang digital marketing, tentang personal development dan juga finansial. Nah, sebelum itu saya ingin mengenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan nama Kakak itu Kak Gusnando. Jadi nama lengkap Kakak itu Ida Bagus Jyoti Sananda. Kakak ini adalah seorang mobile app developer yang sudah publish lebih dari 30 aplikasi di Play Store. Dan juga Kakak juga sudah melayani banyak klien, jadi seperti buat aplikasi untuk pembayaran cashless, itu aplikasi pulsa dan lain sebagainya. Bahkan Kak juga pernah buat aplikasi untuk buat kartu nama gitu, jadi mirip kayak Canva gitu. Nah, selama perjalanan Kakak ini, Kakak juga ada hobi gitu. Jadi hobinya itu adalah belajar tentang finansial dan digital marketing, lalu tentang bisnis juga. Jadi Kakak dulu itu penasaran apa sih yang membedakan antara orang yang benar-benar yang udah kaya banget itu dengan orang yang biasa-biasa aja gitu. Nah, Kakak kan research itu pertama kali Kakak baca bukunya Robert Kiyosaki, jadi judulnya itu adalah Rich Dad Poor Dad. Di buku ini itu dijelasin tentang bagaimana sih perbedaan mindset antara orang kaya dengan orang biasanya saja itu. Jadi flow uangnya mereka itu, orang kaya itu adalah mereka itu dapat uang gitu, nanti uangnya itu disisihkan terlebih dahulu untuk membeli sebuah aset. Asetnya itu nanti mengeluarkan uang sendiri gitu. Misalkan saja seperti ini. Misalkan saja saya dapat uang 1 juta gitu misalkan. Jadi 1 jutanya ini saya sisihkan untuk investasi itu sebesar 500.000 gitu. Investasinya itu misalkan berupa saham lah gitu. Jadi sahamnya ini dalam waktu 1 tahun itu dia itu udah bisa menghasilkan namanya dividen dan juga capital gain. Nanti kita akan bahas di selanjutnya itu tentang dividen dan capital gain itu nanti ya. Jadi kayak uangnya itu kita menginvestasikan uang supaya bisa uangnya itu beranak dan berbunga gitu. Intinya itu investasi itu. Nah, sementara kalau yang biasanya saja, jadi orang-orang biasa itu ketika dapat uang itu pasti berpikir, aku mesti beli apa nih pakai uang ini gitu. Jadi berpikirnya tuh mesti beli sesuatu gitu, jadi uangnya tuh kadang habis nggak gini nggak teratur gitu. Atau mungkin uangnya ditabung juga nggak apa-apa kok. Tapi tabung itu ternyata setelah saya hitung itu dia itu -1% kalau nggak salah gitu. Kita nabung di bank-bank itu, jadi uang kita bukannya awal pertama tapi malah berkurang 1%. Nah, gimana sih caranya biar untuk melindungi uang kita itu dari pertama itu dari inflasi atau berkurang gitu uangnya, dan juga bagaimana sih cara agar uang kita bisa beranak, bagaimana caranya biar bisa berbunga juga gitu. Oke, ini udah tadi. Oke, pertama-tama kita mesti tahu jadi tujuan kita itu apa gitu. Jadi misalkan saja Anda punya tujuan seperti ini. Anda pengen jadi seorang yang sukses. Sukses itu seperti apa sih? Jadi mesti didetailkan terlebih dahulu gitu. Jadi saya ingin sukses sebagai seorang guru misalkan. Jadi gurunya itu saya ingin mengajar anak-anak di SMA misalkan seperti itu. Jadi semakin mendetailkan sukses itu, jadi semakin kita ada bayangan di kepala kita. Misalkan saja contoh lain adalah misalkan di bisnis. Di bisnis itu misalkan di kakak ya, misalkan kakak ingin buat aplikasi 1 bulan tuh 5 gitu. Jadi 1 minggu itu pada tanggal 5 itu saya sudah buat aplikasi 1, tanggal 15 saya sudah buat aplikasi 2, tanggal 30 saya sudah buat aplikasi 3 dan seterusnya kayak gitu. Jadi semakin detail tujuan ini, maka semakin semakin kita tahu bagaimana caranya itu agar kita bisa mencapainya gitu. Nah, di sini Pak Tung bilang, jika Anda tidak menetapkan tujuan, maka Anda akan menjadi bagian dari tujuan orang lain gitu. Jadi dari sekarang harus menetapkan tujuan. Jadi untuk adik-adik di sini, misalkan saja tujuannya apa gitu. Misalkan tujuannya mau diet gitu. Jadi tujuan saya itu ingin diet kayak gitu. Nah, kita jadinya tujuannya tuh udah jelas ya. Jadi tujuan saya ini ingin diet. Nah, kapan ingin tercapai dietnya itu? Kapan ingin saya berat badannya itu ingin berkurang? Misalkan saja dalam waktu 3 bulan saya ingin berkurang 2 kilo atau 3 kilo seperti itu. Jadi semakin detail tujuannya ini, semakin jelas apa yang ingin kita lakukan gitu. Oke, kita next. Nah, di sini ada kata-kata yang sangat penting. Jadi ada mau versus berkomitmen. Coba bandingkan deh. Misalkan saja kalimat saya mau naik
saya mau nilai saya naik gitu. Dibandingkan dengan saya berkomitmen untuk membuat nilai saya naik atau nilai saya harus naik gitu. Jadi di sini ada perbedaannya, yaitu kalau mau itu bisa bisa terjadi, bisa enggak gitu. Kalau berkomitmen itu udah pasti kita melakukan actionnya gitu. Kita udah mesti udah harus lakuin sesuatu gitu. Mau gimana caranya, pokoknya harus lakuin gitu. Nah di sini kayak terbayang aja gitu. Apa sih slogan Nike itu kan, Nike bilang just do it gitu. Ya lakuin aja dulu gitu. Daripada kan kita misalkan kayak gini, saya mau es krim gitu, tahu-tahunya nggak beli es krim gitu, saya harus makan es krim. Jadi kita benar-benar ke Indomaret beli es krim nggak gitu. Nah di sini saya akan jelasin tentang path to money. Jadi path to money ini adalah aliran uang dalam suatu hal. Misalkan saja dalam pandemi sekarang ya, pandemi sekarang itu orang-orang berlomba untuk jualan makanan gitu. Jadi jualan makanan, misalkan jualan tempe goreng, jualan lauk-lauk gitu, atau jualan nasi gitu. Padahal jualan makanan itu memiliki banyak sektor gitu. Jadi banyak ada aliran uangnya gitu. Kemana saja sih aliran uangnya yang terjadi, yang ada di makanan gitu misalkan aja. Jadi kita pertama-tama aliran uangnya itu kita buat makanan lalu dijual gitu misalkan. Yang kedua itu selain itu apa ya? Selain itu kita bisa buat kursus tentang membuat makanan apa gitu misalkan. Jadi yang ketiga itu ada misalkan jadi kurir makanan, lalu yang keempat itu bisa buat buku resep untuk dijual, yang kelima itu buat aplikasi makanan, aplikasi resep, dan lain-lain. Jadi kita bisa analisa terlebih dahulu, misalkan saja sektor apa gitu. Jadi kemana saja sih uangnya ini bisa mengalir gitu. Jadi kita bisa analisa di sana, oh ternyata di sini ada potensinya kayak gitu. Jadi kita bisa menghindari persaingan gitu. Jadi kan sekarang kan semuanya bersaing tentang, oh mana sih makanan yang paling enak gitu. Atau yang paling banyak dapatnya kayak gitu. Jadi kita bisa bisa ganti dengan cara nggak jualan makanan, misalkan jualan cara buatnya gitu. Nah, berapa sih potensi penghasilan yang bisa saya dapatkan? Jadi dengan cara mengetahui path to money ini, kita bisa menggunakan hal ini gitu. Jadi ada namanya, Pak Tung bilang namanya faktor kali. Jadi faktor kali itu adalah faktor yang membuat sesuatu hal itu bisa berlipat-lipat ganda gitu. Misalkan saja seperti ini. Misalkan saja kalian jualan kursus online gitu. Jadi kalian buat kursus online, jadi sekali buat itu kan pertama rekam video gitu, nyiapin materi gitu. Jadi sekali buat kursus online, terus misalkan saja posting di Udemy itu misalkan saja. Nanti kalau misalkan kursus online itu kalian jual seharga 125.000 gitu per orang. Sekarang di Udemy itu ternyata ada 1.000 orang yang minat gitu, yang beli kursus Anda. Anda sudah dapat 125 juta gitu. Jadi yang harus dilakukan gitu adalah mencari sebuah faktor kali terlebih dahulu gitu. Faktor kali ini berfungsi untuk mendapatkan sebuah penghasilan masif gitu. Mau apapun yang kalian kerjakan, jadi berusahalah mencari suatu faktor kali yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, selain buat kursus apa saja sih yang bisa, misalkan saja jualan makanan ya. Jualan makanan, kalau kita jualan sendiri itu kan faktor kalinya cuma satu nih. Kalau kita jualan di sepanjang jalan misalkan kayak gitu. Kita jualan ke customer itu kan cuma laku ya berapa, misalkan saja anggap 2 juta atau 1 juta itu misalkan paling banyaknya satu hari. Dibandingkan kalau kita misalkan saja kita buat snack gitu. Kita buat snack, kita taruh ke warung-warung gitu. Jadi faktor kalinya itu adalah jumlah warung yang kita tempatin naruh snacknya itu gitu. Misalkan saja ada 10 warung gitu. Kita naruh uang jajan 100.000 tuh. Kita naruhnya itu ada 10 warung. Jadi 10 warung itu nanti mereka bantu jualin produk kita kayak gitu. Nah, apa sih yang lebih dahsyat lagi? Yang lebih dahsyat lagi kita misalkan jualan kayak kita buat produk nih, buat produk misalkan saja jajan gitu, jajan kering. Jajannya ini kita bisa taruh di Indomaret misalkan. Indomaret itu berapa sih ada jaringannya? Kan banyak banget gitu, atau Alfamart banyak banget gitu. Nah, jadi kita bisa kontak mereka gitu, kerjasama gitu. Jadi ada, kalian search gitu di page-nya Indomaret itu ada ternyata gininya, ada tempat yang punya itu. Kalian bisa hubungi mereka gitu. Misalkan saja buat produk gitu, misalkan jajan gitu. Nanti kan kalian tawarin ke mereka gitu. Terus nanti dari sana itu kalian bisa dapetin faktor kalian yang benar-benar hebat gitu. Jadi produk kalian itu nggak cuma satu Indomaret aja yang jual gitu. Jadi semua Indomaret itu bisa jual gitu, enak banget. Jadi ini ada filmnya juga, bahkan tadi apa saya filmnya itu lupa. Jadi kalian mungkin pernah dengar snack yang rumput laut itu, jadi snack Tokeno itu.
Nah, pertama-tama dia itu jualan sendiri gitu. Jualan kacang kayak gitu. Tapi awal-awalnya ada banyak masalah gitu. Dan juga customer-nya itu nggak bisa banyak banget gitu. Terus dia ketemu 7-Eleven itu kayak Indomaret di sini gitu. Nah, dia itu berusaha untuk membuat suatu produk yang bisa diterima di 7-Eleven ini gitu. Akhirnya berhasil dan itu benar-benar banyak banget dapat uangnya. Jadi di sini mesti cari dulu lah apa sih faktor kali yang bisa saya temukan di sekitar kita gitu. Jadi Kak ini sebelum gini saya udah menemukan faktor kali, misalkan saja sekarang lagi ngetren nih kursus online ini lagi ngetren banget gitu. Kursus online lalu buat aplikasi gitu ada faktor kalinya juga. Dari mana sih? Pertama kan misalkan saja kalian buat aplikasi free gitu. Aplikasi free itu ada iklannya gitu. Jadi misalkan saja kalian ada main game gitu, misalkan game yang lompat-lompat itu masukin bola itu yang mana ya kayak game-gamenya voodoo gitu. Jadi itu gamenya itu banyak banget iklannya gitu. Jadi setelah kita selesai main ada iklan muncul gitu. Pas lagi main ada iklan kecil, iklan banner itu muncul. Dari sana itu bisa dapat uang juga gitu. Dan itu jumlahnya itu tergantung dari user yang memainkan game kita. Misalkan saja satu kali view iklan itu dapat misalkan Rp500 gitu anggap saja. Lalu kita punya user itu sekitar 10.000 gitu. Tinggal dikali aja itu setiap hari kalau misalkan ada 1.000 atau 10.000 orang yang bermain, tinggal kali aja 500 kali 1.000 atau 10.000 kayak gitu. Segitu kita akan dapat uangnya. Nah, misalkan saja web itu juga bisa. Jadi kalian bisa pakai AdSense gitu atau misalkan saja kalian jualan sesuatu gitu. Jadi dari sana bisa ada faktor kalinya. Dan kedepannya ada jualan. Oke. Nah kalau misalkan kursus online itu, kan kalau misalkan launch itu bisa saja kan nggak laku gitu. Sama seperti kita jualan gitu. Jualan misalkan saja jualan suatu produk gitu. Kalian nawarin langsung ke teman kalian gitu. Aku mau nawarin kamu ini nih. Gitu. Pasti teman kalian bakalan, nggak ada gitu. Atau dia ngerasa bahwa kita belum apa-apa dan jualin dia gitu. Jadi gimana sih cara mengatasinya hal itu? Nah, kita akan bahas di selanjutnya. Nah, pertama-tama kita mesti tahu dulu apa itu list building. List building ini adalah sebuah proses untuk mengumpulkan customer potensial Anda sehingga Anda bisa tawarkan sesuatu ke mereka nantinya. List building ini sama seperti buat komunitas. Jadi, kalian itu berusaha untuk membuat sebuah komunitas yang besar. Misalkan saja komunitas programming seperti sekarang ya. Komunitas programming ini ada 100 orang di dalamnya. Terus, kalian jadi adminnya gitu. Di komunitas ini kalian bisa jualan gitu sebenarnya. Misalkan saja kalian jualan ingin produk yang berkaitan dengan programming, misalkan saja kalian jualan keyboard. Kalian jualan keyboard khusus untuk programming gitu. Kalian bisa jualan ke komunitas ini. Dan kalau misalkan saja ngirim suatu post di komunitas itu kan ngirim itu di chat itu kan semuanya mesti dapat lah gitu chatnya semuanya itu. Nggak seperti kita di Instagram itu. Instagram kita ngepost sesuatu. Nggak semua orang itu lihat di Instagram. Jadi ada algoritmanya ada algoritmanya gitu. Kalau di Instagram itu. Kalau misalkan kita follow orang gitu. Misalkan follow 100 orang. Kan kita nggak semua 100 orang itu kita lihat postnya setiap hari kayak gitu. Jadi gimana sih caranya biar kita itu bisa jualan dan juga semua orang itu lihat gitu. Nah, cara itu adalah bangun sebuah komunitas, bisa di Telegram, bisa di WhatsApp, bisa di misalkan saja Line Open Chat itu. Bahkan sekarang ada platform baru namanya Tribelio, itu khusus untuk buat komunitas seperti ini. Nah, semakin banyak komunitas itu semakin bagus. Misalkan saja kalian punya komunitas 100.000 orang gitu, atau 100.000 orang. Sekarang kalian pengen jualan apa produk sesuatu, misalkan saja casing HP gitu. Jadi kan bisa langsung tawarin ke 100.000 orang itu, langsung gitu tawarin itu. Jadi kan dari 100.000 orang itu misalkan saja ada 1% yang beli. Misalkan saja 1.000 orang. 1.000 orangnya itu dikali misalkan berapa margin kita, misalkan 5.000 gitu. Jadi 1.000 tinggal kali 5.000 berapa gitu. Dan itu komunitas ini kalau misalkan semakin banyak kalian ngebuildnya itu, maka semakin enak gitu. Bahkan ada namanya Rico Huang itu. Jadi dia itu jualan casing itu, dia punya 300.000 list gitu. Jadi database nama-nama orang gitu, database nama-nama orang yang berisi kontaknya, berisi emailnya gitu. Dan orang-orang itu tahu tentang Rico Huang itu. Rico Huang ini dia itu pertama kali kan bangkrut pernah, lalu ada ngutang itu berapa miliar gitu. Lalu dalam waktu 3 bulan bisa melunasin hutangnya dan beli
mobil sport Ferrari gitu. Nah, caranya itu dia itu sama seperti ini. Jadi dia itu list building terlebih dahulu. Jadi dia punya 300.000 customer, terus dia jualan lagi, jualan ke mereka gitu. Jualan ke mereka, terus uangnya itu kan terkumpul, lalu itu dipakai untuk bayar utangnya dia dan juga untuk buat usaha barunya. Jadi usahanya dia sekarang adalah ada Alona gitu dan juga ada casing gitu. Jadi casing custom sama masker custom kalau nggak salah sekarang. Nah, gimana sih caranya bangun komunitas? Bangun komunitas itu kan kita nggak baru kita nge-share itu nggak banyak orang lah gitu yang bisa masuk. Join komunitasku di sini gitu kan. Misalkan kita nggak nawarin apa-apa untuk mereka untuk join gitu. Jadi itu agak sulit ya. Misalkan kita cuma sebar-sebar link itu kan sulit banget ya. Jadi gimana sih caranya biar kita bisa komunitas itu bisa banyak banget gitu. Caranya itu adalah pakai lead magnet. Lead magnet ini adalah sebuah umpan. Jadi apa sih yang mereka bisa dapatkan ketika join komunitas itu? Misalkan saja ketika mereka join komunitas, mereka dapat ebook gratis itu misalkan saja. Jadi kalian bisa tawarin, yuk join komunitas saya. Jadi kalian bisa dapetin ebook tentang pemrograman secara gratis gitu misalkan saja seperti itu. Jadi mereka bisa tertarik gitu dan join komunitas Anda yang Anda buat itu. Jadi lead magnet itu bisa ditemui di banyak banget gini. Hal sehari-hari. Misalkan saja kalian nge-browsing nih. Browsing itu kalian nemu pop-up gitu. Pop-up tolong masukkan email Anda untuk mendapatkan ebook gitu misalkan atau mendapatkan sesuatu yang gratis gitu. Jadi itu termasuk lead magnet gitu. Jadi ini itu adalah cara mereka untuk membuild database-nya mereka gitu. Jadi membangun sebuah email list atau koleksi kontaknya mereka gitu. Jadi semakin banyak kita tahu kontak orang itu semakin enak gitu untuk suatu bisnis itu. Nah, ada jenis-jenis lead magnet. Jadi ada artikel, ada ebook, lalu ada sampel video, ada katalog, ada checklist dan lain-lain. Jadi kalian bisa pakai ini untuk mancingin orangnya biar bisa masuk ke komunitas gitu. Jadi kalian bisa dapat ngasih artikel tentang misalkan saja tentang cara menurunkan berat badan gitu misalkan. Atau artikel tentang bagaimana sih cara menang di Mobile Legends gitu misalkan saja. Oke. Kayak gitu. Jadi mereka itu bakalan masuk gitu. Nah, di mana bisa kita sebar lead magnet kita gitu. Kita bisa sebar di misalkan Facebook group, kita bisa sebar di marketplace mungkin, kita bisa sebar di forum seperti Kaskus dan lain-lain gitu. Ada banyak cara. Jadi flow-nya seperti ini simpelnya. Jadi dari lead magnet atau sesuatu yang gratis ini, mereka tertarik untuk join komunitas Anda. Jadi di komunitas ini kalian bisa jualan gitu flow-nya gitu. Kenapa sih seperti ini? Kenapa saya nggak jualan di marketplace saja gitu, Kak? Jadi di marketplace itu problemnya itu seperti ini. Jadi anggap ada sebuah lapangan nih, ada lapangan. Kalian itu jualan aqua seharga 5.000, sementara kompetitor Anda jualan aqua seharga 3.000 gitu misalkan saja. Ya pasti jelas-jelas semua customer-nya itu bakalan ke 3.000 ya, karena dia udah jelas lebih murah gitu. Nah, itu problemnya marketplace itu. Jadi orang itu pada perang harga di sana gitu. Padahal nggak cuma perang harga itu bisa mendapatkan customer gitu. Jadi caranya mendapatkan customer itu bisa dengan cara menaikkan value dari produk Anda dan juga bisa packaging itu. Nah, kita akan bahas nanti ini. Nah, misalkan saja seperti ini. Jualan roti sobek seharga 800 juta. Bisa nggak ya? Terus sobek itu harganya seri roti di Indomaret itu kita antara 10 sampai 20 ribuan lah gitu. Kira-kira ada nggak yang mau beli seharga 800 juta? Ya, pertamanya mikir kan nggak mungkin ya gitu. Kalau roti sobek aja ya pastinya nggak mungkin. Tapi kalau misalkan ada bonusnya, ya mungkin banget. Misalkan saja jual roti sobek seharga 800 juta, Anda bisa dapetin bonus berlian senilai 800 juta gitu misalkan saja. Jadi orang-orang itu bakalan aku beli roti dapat berlian 800 juta gitu. Jadi value-nya itu masuklah ke mereka gitu. Jadi jualan roti seharga 800 juta itu masih bisa gitu. Atau mungkin kalian bisa tawarin lagi sesuatu yang value yang lebih valuable gitu. Misalkan saja berlian senilai 1 M gitu misalkan saja. Pasti ada yang mau belilah. Oke, jadi cara mengatasi perang harga yang pertama itu jualan di komunitas, lalu ada providing a good value, dan ketiga adalah packaging. Nah, jualan di komunitas ini artinya kita itu jualan di suatu tempat itu, jadinya mereka itu nggak bisa bandingin harga ke yang lain gitu. Misalkan saja di marketplace itu, misalkan kita kan nyari suatu barang nih,
Misalkan saja anggap sebuah pointer untuk presentasi nih. Kita bisa sorting di sana kan, bisa sorting berdasarkan harga, berdasarkan ujulasan itu. Jadi di sana itu minusnya itu kita bisa membandingkan gitu. Orang ini bisa membandingkan gitu. Dibandingkan kita jualan di komunitas itu. Kita jualan pointer mouse tuh. Ada bonusnya misalkan saja bonus tentang video bagaimana cara berkomunikasi berbicara di depan publik itu misalkan saja. Bonusnya ada banyak gitulah di komunitas. Nah, mereka itu pasti mikir gitu. Oh, di sini aku beli laser pointer itu untuk presentasi itu ada banyak bonusnya tetap dibandingkan aku beli di komunitas itu. Dan bonusnya ini nilainya itu banyak banget gitu. Jadi mereka itu bisa beli di Anda jadinya. Dan mereka nggak terlalu banyak bandingin lah gitu. Yang kedua itu adalah caranya adalah providing a good value. Jadi kita bisa tambahin bonus apa gitu misalkan. Misalkan saja Anda jualan HP nih. Anda jualan HP seharga 2 juta gitu misalkan saja. Lalu marginnya itu sebanyak 200.000 misalkan saja. Jadi kita bisa tambahin value-nya itu. Jadi misalkan saja Anda jualan HP 2 juta, kompetitor Anda jualan HP yang sama seharga 2 juta juga. Caranya biar menang persaingan itu adalah tambahin bonus misalkan. Oh, bonusnya sudah terinstall aplikasi untuk meeting gitu misalkan saja. Bonusnya kita garansi 30 hari, kalau HP-nya rusak kita ganti baru. Misalkan saja. Jadi yang ketiga misalkan saja bonusnya apa ya? Value-nya misalkan saja dapat tongsis itu, dapat power bank dan lain-lain misalkan saja. Lalu ketiga ada package. Package ini artinya membuat sesuatu menjadi satu hal. Misalkan saja kalian jual laser pointer untuk presentasi, kalian juga jualin mereka paketnya, misalkan paket video agar Anda bisa mahir berbicara di depan umum gitu misalkan saja. Lalu kita bisa tambahin juga apa gitu misalkan, banyak banget kita bisa. Jadi ini ada contohnya sebentar. Nah, di sini. Di sini ada contoh dari salah satu mentor saya namanya Denny Santoso. Jadi dia itu jualan kursus online tentang bagaimana sih cara membangun sebuah list gitu, list customer. Jadi kita bisa manfaatin listnya ini untuk jualan itu. Gimana caranya buat bisnis yang baru dengan memanfaatkan strategi list building mastery ini. Nah, di sini ada packagingnya. Jadi dia itu ngasih pertama kursusnya itu senilai berapa gitu. Lalu ada framework-nya senilai berapa, lalu ada pre-nya gitu, ada bonus-bonusnya gitu. Totalnya berapa, misalkan 11 juta gitu nanti dicoret, misalkan jadi harganya 1 juta gitu misalkan saja. Jadi ini walaupun tampilannya itu kita sebagai seorang orang yang teknik itu amat sangat simpel gitu, tapi dengan cara ini saja ya, dia itu sudah berhasil dapetin 1 M gitu dari jualan khusus seharga 1,8 juta gitu khususnya ini. Dia sudah dapetin 1 M dari ini. Oke. Sebentar. Oke, ini contoh yang tadi. Lalu ada funnel. Funnel itu apa sih gitu? Jadi funnel itu adalah sebuah customer journey gitu. Misalkan saja Anda pengen beli sebuah handphone itu. Misalkan saja sebentar, Anda pengen beli handphone itu. Misalkan Anda pengen beli handphone. Jadi sebelum beli handphone ini, Anda mesti tahu pertama misalkan saja spesifikasinya gitu. Spesifikasinya lalu kameranya itu jernih nggak gitu misalkan saja. Jadi masing-masing orang itu berbeda-beda, ada apa sih yang mereka perlu tahu sebelum beli sesuatu misalkan seperti itu. Lalu misalkan saja handphone ini bisa pakai ngerekam video YouTube itu jernih gitu misalkan saja seperti itu. Jadi kita dari sana itu sebenarnya tahu prosesnya gitu sebelum kita jualan sesuatu. Jadi customer itu pertama-tama itu adalah cari informasi dulu, lalu kenal produknya apa gitu, cari informasi, lalu ada keinginan dan mampu untuk beli, maka mereka itu akan beli gitu. Jadi sesimpel ini gitu. Nah, panel ini adalah sebuah hal yang mensimplify itu, membuat simple itu proses mereka itu belajarnya itu cari informasi itu. Jadi kita buat suatu page gitu misalkan. Jadi page itu misalkan saja ini produknya apa, misalkan saja iPhone. iPhone itu RAM-nya berapa gitu misalkan saja. Apa saja yang bisa dipakai untuk iPhone itu. Jadinya semua informasi itu ada di atas itu. Di akhirnya itu karena ada sebuah link untuk beli gitu misalkan saja. Contohnya kita akan lihat dulu satu jenis panel ya. Jadi tampilannya itu simple banget gitu.
nggak terlalu wah gitu ya, kayak gini. Jadi ini namanya hook-nya. Jadi kalau kalian sering lihat di YouTube itu, jadi ada yang video clickbait itu, mirip seperti itu ini. Tapi bukan clickbait ya, emang asli. Jadi ini ada sesuatu yang bisa membuat orang itu diam gitu baca gitu. Ternyata ini rahasia omset ratusan juta dari internet, meskipun Anda gaptek dan belum tahu digital marketing. Nah dari sini kita bertanya sih, gimana sih caranya gitu? Gimana sih caranya gitu? Dari sini kita akan ada informasi-informasi gitu. Lalu ada testimoninya tentang mereka yang sudah join itu. Lalu ada, pokoknya semua informasi produknya di sini ada. Lalu ada sesuatu yang penguatnya, misalkan saja testimoni gitu. Lalu ada value-value-nya di sini dilihatkan. Ini value-value-nya, ini bisa dilihat ya. Ini juga value-value-nya. Nah, terakhir dia kan jualan gitu. Jadi jualan ini, lalu bilang Anda hemat 10,1 juta. Ya, walaupun gimana ya, walaupun tampilnya kayak gini, tapi ini bisa dapat banyak banget gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, misalkan saja kalian sudah mendapatkan sebuah penghasilan gitu. Jadi penghasilannya ini bisa Anda gunakan untuk berinvestasi. Nah, investasi ini adalah sebuah cara untuk membuat uang Anda aman dari inflasi dan bisa berbunga dan bahkan beranak. Jadi misalkan saja Anda ingin berinvestasi untuk masa tua Anda, misalkan saja saya ingin dana pensiun itu. Jadi dari sekarang Anda menyisihkan berapa persen dari penghasilan Anda, misalkan saja 10% atau 20% itu. Jadi sudah menghasilkan gitu, misalkan saja 10% itu untuk diinvestasikan, lalu nanti hasilnya itu dalam waktu beberapa tahun itu bakalan banyak banget gitu. Jadi istilahnya kayak tanam uang gitulah. Oke, jenis-jenis investasi masa kini. Ada saham, ada reksadana, ada emas digital, ada perak, ada deposito, ada obligasi. Nah, yang paling enak sekarang itu menurut saya itu saham ya. Karena saham-saham itu kita bisa dapat dua jenis keuntungan. Misalkan saja kalau emas digital, emas itu kita itu untungnya itu misalkan saja pas kita beli emas 500.000 misalkan saja seperti itu 1 gram. Sekarang sih 800-900 ribu ya. 500.000 misalkan. Lalu 1 bulan kemudian, tahu-taunya dia itu jadi 1 juta gitu. Jadi kita dapat untung 500.000 kalau jual untung 500.000. Ini namanya capital gain. Capital gain itu adalah keuntungan atas modal gitu. Jadi kita kemarin beli 500.000, sekarang untungnya 1 juta gitu. Kita dapat margin 500.000 gitu. Nah, saham ini nggak cuma untungnya itu di capital gain aja, bahkan dia bisa ngasih namanya bonus dividen. Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu apa sih itu saham. Saham itu adalah tanda kepemilikan perusahaan gitu. Jadi kita bisa beli saham itu di namanya itu sekuritas. Sekuritas ini ada banyak gitu. Misalkan saja saya pakai namanya Stockbit gitu. Jadi Stockbit ini adalah sebuah platform yang menjembatani antara pembeli saham dengan tempat untuk beli sahamnya gitu. Misalkan saja kalian pengen beli saham di BCA gitu. Beli saham Bank BCA, terus saya pakai Stockbit ini bisa gitu. Nah, setelah itu kalian misalkan beli saham di Bank BCA nih. Misalkan beli sahamnya 1 juta gitu misalkan saja. Beli sahamnya kalian bakalan dapetin bukti kepemilikan gitu. Jadi kalian bisa dapetin berapa lembar saham yang 1 juta itu gitu. Misalkan saja seperti misalkan dapat 1 juta itu dapat 1 saham gitu misalnya. Dari 1 saham itu Anda itu berhak untuk mendapatkan keuntungan namanya capital gain. Misalkan saja harga sahamnya sekarang per lembar tuh 2.000 gitu. Besokannya jadi 3.000 gitu. Kalian sudah dapat untung 50% gitu. Kalau misalkan jual itu sahamnya. Dan kalau misalkan didiemin aja itu, misalkan setahun didiemin aja, ada namanya bonus kayak gitu, namanya dividen. Jadi dividen ini adalah kayak bonus tahunan gitu, kalian dapat 4,5% rata-rata gitu. Kalau saham-saham besar gitu, kayak Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, lalu ada tolak angin gitu, misalkan ada banyak banget gitu. Nah, jadi kita itu kalau investasi itu kayak kita taruh uangnya di beberapa tahun, nanti kita panen hasilnya gitu. Daripada seperti trading, misalkan kalau trading itu bisa harian, itu bisa mingguan, bisa bulanan, dan resikonya itu lebih tinggi kalau trading. Kalau
trading itu. Karena kita mesti belajar tentang analisisnya gitu, misalkan saja tentang grafiknya atau dan lain-lain itu. Jadi investasi ini lebih aman lah dari trading itu. Lalu apa sih, ada jaminannya nggak, Kak? Ada. Jadi di tempat sekuritas itu, jadi dia itu ada apa namanya? Udah diawasin sama OJK gitu. Jadi kita itu bisa berinvestasi dengan aman gitu. Yang kedua itu ada reksadana. Reksadana ini mirip seperti saham gitu. Cuma kita itu mempercayakan uang kita kepada sebuah manajer investasi. Nanti manajer investasi itu akan menginvestasikan uang kita gitu. Jadi reksadana ini bisa ada banyak jenis-jenisnya juga. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana campuran, ada reksadana saham gitu. Nah, pokoknya dia itu yang ngelola gitu. Kita cuma pengen untungnya aja gitu. Simpelnya kayak gitu. Nah, reksadana ini ada yang pasti dapat untung itu, namanya reksadana pasar uang. Jadi dia itu untungnya itu pasti 7% lah gitu. 7%-an setiap tahun gitu. Lalu ada emas digital, jadi kalian itu beli emas itu, jadi kalau misalkan harganya naik bisa dijual kayak gitu. Misal. Kalau ada perak sama, ada deposito. Deposito ini salah satu yang favorit untuk orang-orang tua. Jadi deposito ini kalian bisa naruh uang itu di bank, dapat bunganya misalkan berapa 4-5% itu per tahun. Nanti dari sini itu kita semakin banyak naruh uang, terus semakin banyak dapat keuntungan. Ini mirip seperti seperti reksadana gitu, menurut saya. Jadi reksadana pasar 4-5%, tapi bahkan ada potongan pajaknya juga gitu kalau dari seperti itu. Jadi reksadana pasar uang itu Tes. makan gitu. Lalu ada obligasi. Itu menerbitkan surat berharga. Oke, jadi ini ada banyak banget. Cek. Sinyalnya aman, Kak? Oke, udah kedengeran ya? Oh, udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Jadi ada banyak banget gini materi yang udah Kakak sampaikan. Jadi semoga bisa ada gambaran lah sedikit. Nah, ini ada sedikit gini ya. Are you ready to take action? Are you ready to take action? Jadi mungkin ini adalah suatu hal yang konyol gitu. Jadi kalau misalkan kita belajar sesuatu gitu, misalkan tadi kita belajar tentang pemrograman gitu, kita pasti merasa kurang atau insecure gitu. Jadi emang seperti itu gitu awalnya. Kita misalkan saja pas ngoding itu banyak banget errornya gitu. Misalkan saja seperti itu. Jadi emang seperti itu awalnya gitu. Dan juga semakin lama kita akan ngodingnya itu, misalkan saja pemrograman itu semakin lama kita belajar itu, maka semakin sedikit error-errornya gitu. Jadi ada namanya aturan 10.000 jam gitu. Jadi kalau kita sudah belajar sesuatu selama 10.000 jam atau sekitar 4-5 tahunan itu bakalan mahir banget gitu jadinya. Bahkan tanpa lihat, misalkan saja pemrograman itu kan mesti lihat kodenya itu dokumentasi atau gimana gitu. Jadi kita bisa tanpa itu kita udah bisa ngoding gitu. Ya jadi ya lakuin aja gitu. Lakuin aja, kita mau apapun tujuan kalian itu. Jadi selama ada hal yang membuat bisa semakin lebih dekat itu, maka itu hal yang positif menurut saya.
Lalu apa yang bisa saya lakuin saat ini? Saya ini misalkan saja belum punya penghasilan gitu misalkan saja. Jadi kita bisa blessing orang lain gitu. Jadi misalkan saja kan blessing orang lain ini artinya kita itu doain orang lain gitu. Misalkan saja kalian nemu seorang yang seorang yang kesulitan di jalan gitu misalkan saja, kalian nggak bisa bantu gitu. Kalian bisa bantunya itu pakai doa gitu. Jadi kalian bisa doain orang itu semoga dia itu bisa diberi kelancaran gitu misalkan saja. Jadi dengan blessing ini nanti kita akan memberi doa ke mereka gitu. Jadi kita itu secara tidak langsung kita bakalan menerima sesuatu yang minimal setara gitulah gitu. Jadi kita kan mungkin kalian sudah mengenal ada namanya kayak hukum karma gitulah. Jadi kita berbuat baik maka akan dapatnya baik juga gitu. Kalau misalkan kita doain orang itu pasti dapatnya baik juga gitu. Misalkan saja kalau kita doain kayak orang tua gitu, terus saudara gitu yang sedang kesulitan dan lain-lain itu bisa bantu mereka gitu dari doa tersebut, dan juga kita bakalan dibantu juga nanti walaupun dari tempat apa gitu yang kita nggak tahu gitu. Yang kedua ini saya saranin sih untuk mulai belajar berdonasi gitu. Jadi donasi ini nggak mesti yang banyak-banyak banget gitu. Jadi misalkan saja donasi 10.000 gitu misalkan atau 5.000. Bahkan sekarang ada platform di apa namanya itu? Di Android atau iOS tuh. Jadi kita bisa dimudahkan untuk berdonasi. Kita bisa donasi 1.000 atau 2.000 gitu. Jadi kenapa sih berdonasi? Dengan berdonasi itu kita ada sesuatu yang kita merasa lebih gitu untuk memberi gitu. Jadi kita perasaannya itu enak gitu. Misalkan saja, saya mampu untuk bantu dia gitu. Walaupun cuma misalkan saja 1.000 atau 2.000 atau 5.000 gitu. Jadi semakin banyak kita berdonasi itu, maka semakin banyak kita bisa, nanti misalkan saja itu bakalan nambah kok gitu. Misalkan saja kita pertama 10.000 gitu. Totalnya bulan depan kita dapat rezeki banyak gitu. Misalkan saja kita bisa donasi 20.000 gitu misalkan saja. Jadi itu bakalan terus bisa gini, terus bisa bisa berkembang gitu. Oke, jadi kemana sih saya bisa belajar sekarang, Kak? Gitu. Untuk belajar, misalkan ingin belajar tentang investasi, tentang saham itu bisa ada namanya Ellen May. Ellen May adalah seorang praktisi saham, jadi dia itu udah lama banget dia trading itu investasi juga udah lama banget. Dia ada buku namanya Yuk Nabung Saham Sekarang itu bukunya. Yuk Nabung Saham Sekarang itu. Jadi di sana kalian bakalan belajar tentang bagaimana sih, apa sih yang mesti kita ketahui sebelum kita nabung saham gitu, atau investasi saham gitu. Sana diajarin juga. Sana itu dia juga ada buat 2 buku untuk trading juga, untuk yang udah lebih advance lah. Lalu untuk personal development, jadi saya sangat saranin banget nyari namanya ini, Tung Desa Waringin atau Pak Tung ini. Pak Tung ini adalah seorang pelatih sukses yang terbaik di se-Indonesia gitu. Jadi dia itu memberikan kita itu mindset yang keren banget gitu. Dan juga ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari sana. Misalkan saja mindset tentang keuangan gitu, mindset tentang kesehatan dan lain-lain. Ada banyak banget. Ada Instagramnya juga, Pak Tung juga aktif di Instagram. Kalian bisa komen-komen di fotonya dia. Lalu ada Tony Robbins. Tony Robbins ini mentornya Pak Tung. Ini dahsyat banget orangnya. Orangnya ini ya, kayak dia tuh sudah melatih orang-orang yang benar-benar hebat seperti Nelson Mandela, lalu Mother Teresa gitu. Lalu dia tuh sudah juga melatih lebih dari berapa juta orang gitu, banyak banget gitu. Tony Robbins ini. Jadi ada satu kata yang enak banget dari Tony Robbins. Katanya itu, Kak success Nando, method. Ya. Kak lagi present gini ya, PPT ya, Kak? Ya. Oh, PPT-nya belum kelihatan, Kak? Belum di-share. Oh iya, sorry ya. Saya baru sorry. ya, ada yang info tadi. Oke, Kak. Oke, ini. Ini ya. Jadi learning path gitu. Jadi selain jadi yang tadi itu kan Kakak sudah jelasin tentang apa sih singkatnya gitu atau ringkasan dari apa hal yang sudah Kakak pelajari selama ini. Jadi kemana sih Anda bisa belajar selanjutnya? Jadi kalau misalkan Anda berminat untuk saham gitu, tentang investasi saham,
lalu dan lain-lain tentang trading gitu. Misalkan kalian bisa ke Ellen May gini, Ellen May namanya, yang ini. Lalu untuk personal development bisa ke Pak Tung, bisa Moringin, dan Tony Robbins gitu. Jadi bisa tinggal lihat aja di YouTube gitu, misalkan saja Ellen May gitu, atau Tong Desa Moringin atau Tony Robbins itu. Kalian bisa dapetin kontennya dari mereka itu ya banyak banget gitu. Dan juga kalau misalkan saya minatnya jualan gitu, atau digital marketing, kalian mesti tahu namanya ini, Russell Brunson. Russell Brunson ini adalah seorang yang menemukan konsep namanya funnel gitu. Jadi dia itu pernah mencetak sebuah rekor. Jadi dalam 15 menit itu dia bisa jualan sebanyak berapa M ya? 13 M kalau nggak salah gitu. Dalam 15 menit itu. Sama Tony Robbins. Dan juga Dennis Santoso. Dennis Santoso ini dia itu belajar sama Russell Brunson juga. Tapi materi-materinya itu lebih ke Indonesiaan gitu. Jadi ada bahasa Indonesia gitu. Dan juga kalian bisa dapetin materi-materinya mereka berdua ini di YouTube itu ada banyak banget. Jadi saya kemarin juga sempat beli kursusnya Kodeni itu yang tadi saya lihat itu yang 1,8 juta itu saya kemarin beli itu bagus banget gitu. Jadi dari sana kita bisa tahu bagaimana sih cara agar tidak perang harga gitu. Lalu gimana caranya membangun komunitas dan lain-lain. Lalu untuk belajar investasi untuk pemula, jadi kita bisa belajarnya ke Felicia Putri Siasaka. Jadi ini ada channel YouTube di YouTube gitu. Jadi dia itu jelasin tentang investasi dari awal gitu. Dari awal banget gitu. Dari misalkan saja apa sih itu investasi, apa sih itu reksadana kayak gitu. Jadi penjelasannya itu cocok banget untuk pemula gitu. Saya dulu belajarnya dari Kak Peli ini. Jadi belajar reksadana dulu. Oke, untuk belajar pemrograman ini ada banyak banget ya, bisa belajar di kampus, bisa belajar di luar itu. Tapi yang saya suka itu ada namanya Mos Hamedani. Jadi dia itu ngajar pemrograman, kalian bisa dapetin di link ini ya, codewithmos.com. Jadi dengan sebentar ya, masih loading. codewithmos.com. Jadi ada banyak banget yang bisa dipelajarin di sini gitu. Oke. Kalau misalkan, Kak, saya takut gagal. Oke. Kalau tes. Sip. Misalkan, Kak, saya takut gagal tuh. Jadi kita itu mesti mendefinisikan dulu terlebih dahulu. Gagal itu kayak gimana sih gitu. Misalkan saja kan kita belajar sesuatu nih, belajar naik sepeda gitu misalkan aja, naik sepeda. Kalau misalkan pas dulu itu ya kalian itu naik sepeda gitu. Misalkan saja kalian jatuh sekali terus, aku gagal nih, kayaknya aku nggak berbakat untuk naik sepeda deh gitu. Kan sampai sekarang nggak bakalan bisa naik sepeda gayung gitu, misalkan sepeda roda dua itu. Kalau misalkan saja kalian itu gini, kalian itu belajar main sepeda, terus jatuh gitu, penasaran gitu kan, kok dia bisa, aku nggak bisa gitu, pasti ada trik-triknya lah gitu. Kan kita terus berlatih lagi, itu kayak proses learningnya atau proses belajarnya gitu. Setelah berapa lama kemudian, bakalan mahir main sepeda gitu, jadinya sukses gitu. Jadinya walaupun jatuh itu dinilai sebagai sebuah kegagalan, sebenarnya itu nggak kegagalan, itu sebenarnya proses belajar gitu. Jadi bisa belajar, kita ganti strategi lagi dan bisa sukses nantinya gitu. Oke, saya suka menunda Kak, saya suka menunda kalau misalkan saya ingin membuat suatu ada aktivitas suatu yang baru, misalkan saja ingin berolahraga gitu, misalkan saja ingin yang lain gitu misalkan saja. Jadi ada namanya pain sama gain. Pain ini misalkan saja kalian pengen belajar pemrograman gitu. Misalkan saja pain-nya itu kesakitan apa yang kita bisa dapatkan ketika misalkan saja kita nggak belajar pemrograman. Satu, misalkan saya bakalan sulit jawab soal dari dosen itu misalkan saja. Yang kedua, saya bakalan nggak bisa buat aplikasi misal. Yang ketiga, saya nggak bisa apa gitu. Misalkan ada banyak pain-nya gitu. Jadi kan bisa tulis itu pain-nya apa gitu. Kalau misalkan saya nggak menggapai tujuan itu sekarang, apa sih pain-nya gitu. Lalu gain-nya gitu. Gain-nya itu apa sih keuntungan yang bisa Anda peroleh dari tujuan itu tercapai gitu. Misalkan saja, setelah saya jadi pemrograman, saya bisa buat aplikasi. Lalu aplikasi ini bisa menghasilkan penghasilan yang banyak banget untuk saya gitu.
Lalu yang kedua itu misalkan saja apa gitu kan tulis itu. Jadi setiap kalian mau menunda itu tinggal lihat aja gitu. Oh saya kalau nggak lakuin ini saya lihat pin-nya gitu dan gain-nya gitu. Lalu oh sekarang aja deh kita lakuin. Gitu. Jadi ada semacam dorongan gitu jadinya. Oke, jadi mungkin sekian yang bisa kakak bahas ya. Jadi kita lebih enaknya itu tanya jawab aja ya. Sekarang kalau misalkan adik-adik mau atau teman-teman mau di sini kita bisa tanya jawab itu. Bisa nanya tentang seputar pemrograman, tentang finansial, marketing juga bisa kok. Oke, waktu saya serahkan ke Gus Yuda lagi, moderator. Oke, terima kasih banyak materinya Kak Nando ya. Udah banyak sekali yang tadi Kaknya sampaikan ya. Oke, jadi sekarang Kak buka deh sesi tanya jawab untuk teman-teman yang mau nanya ke Kak Nando mungkin terkait tadi pemrograman mungkin atau finansial gitu ya Kak ya. Oke, dari teman-teman ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau gitu dari saya aja deh, moderator yang nanya Kak. Jadi Kak Iya. Nando ini awal-awalnya tuh dari mana sih belajar-belajar yang kayak finansial tuh Kak? Kan secara kalau di kuliah tuh nggak dapet yang begituan gitu. Apalagi kuliah PTI, adik tahu banget Iya, tuh benar PTI. banget. Nah itu Kak dari mana tuh punya inspirasi gitu bisa dapat ide mulai bisnis gitu dan lain-lain Kak? Mungkin itu bisa diceritakan ke adik tingkatnya mungkin yang Oke. siapa tahu dapat inspirasi Jadi, juga. oke. Nah, awalnya itu saya ketika pas SMA gitu. Jadi pertama-tama ketika sebelum masuk PTI itu saya SMA gitu. SMA itu kan nggak tahu apa-apa gitulah soal apa pemrograman gitu, soal yang lain gitu. Contohnya pas itu saya di kelas itu nemu seorang teman nih. Teman itu bawa buku apa Rich Dad Poor Dad itu. Jadi bukunya itu bahas tentang mengapa sih orang kaya itu makin kaya dan apa orang miskin itu tetap seperti itu kayak gitu. Jadi kan kakak penasaran tuh, penasaran banget gitu. Mau minjem bukunya ke dia rasanya nggak enak banget gitu. Dia baru beli langsung dipinjam gitu ke teman kakak ini. Akhirnya kakak pengen beli di Tokopedia gitu kan. Kakak beli sekitar 100.000 dapat 5 buku tuh enak banget ya. Dapat 5 buku. Jadi baca dari sana gitu. Oh ternyata mindsetnya kayak gini gitu. Ternyata orang kaya itu dia tuh menyisihkan uang terlebih dahulu untuk diinvestasikan, baru dia belanja gitu. Sama uang yang dari hasil investasinya itu dipakai belanja gitu. Oh jadi gini. Jadi dia ngerasa apa kayak konservatif terlebih dahulu lah di awal-awal itu. Jadi uangnya itu investasikan. Nanti kalau udah bisa berbunga atau beranak itu baru dia pakai belanja gitu. Oh, ternyata kan ini ya pantesan mereka bisa kaya banget gitu. Jadi ada banyak banget gini di buku tersebut. Jadi ada kalian bisa cari judulnya itu Rich Dad Poor Dad. Lalu ada cash flow quadrant. Jadi cash flow quadrant ini adalah 4 kuadran yang membedakan pekerjaan manusia gitu. Jadi ada kuadran yang misalkan bekerja untuk orang lain itu satu kuadran, lalu bekerja sendiri atau freelance satu kuadran, bekerja apa bisnis itu satu kuadran dan investor itu satu kuadran gitu. Jadi ada perbedaan antara kuadran-kuadran tersebut. Nanti dibahas di buku itu. Nah setelah itu kan kakak belajar itu kan penasaran juga kan gitu. Apa ada yang bisa dipelajari lebih lanjut lagi gitu. Oh ternyata ada gitu. Terus kakak baca buku-bukunya. Misalkan saja buku dari apa namanya tuh? Apa Napoleon Hill kalau nggak salah. Jadi Think and Grow Rich. Jadi berpikir dan jadilah kaya gitu. Itu kakak baca juga, lalu baca bukunya Ellen May tentang saham gitu. Tentang saham. Jadi selama kuliah di PTI itu hobi kakak itu ya pulang kuliah gitu, pulang kuliah terus baca buku gitu, baca buku tentang finansial terus apa ngoding itulah ngoding. Akhirnya selama ngoding itu 2 tahun itu udah bisa publish aplikasi pertama ke Play Store. Pertamanya perasaannya itu kayak, wih aku pasti ngerasa apa pasti banyak nih yang download gitu aplikasinya. Ternyata nggak ada yang download gitu pas pertama kali publish aplikasi. Jadi pertama kali publish aplikasinya tuh namanya itu material color gitu. Jadi kita bisa klik di HP gitu, ada kode-kode warna gitu. Kita klik di HP gitu, nanti kode warnanya bakal ke copy gitu. Jadi aplikasi simple gitu kakak buat gitu. Sebelumnya
kakak dapetin ide itu dari aplikasi serupa gitu. Nah setelah itu kakak berkembang lagi sampai sekarang bisa buat aplikasi kayak Canva gitulah. Kayak Canva itu jadinya buat kayak kartu nama gitu. Jadi bisa edit kartu nama gitu. Setelah itu kakak buat juga aplikasi untuk buat nama usaha gitu. Nah aplikasi ini dia itu bantu kalian untuk buat nama. Jadi tinggal sekali klik button itu bakalan dia generate nama random gitu. Jadi namanya ini nggak benar-benar random gitu sih. Nama-nama yang keren gitu digabungkan pakai algoritma tertentu lah gitu ya, pakai algoritma lalu dapetin nama baru gitu. Ini udah yang download itu baru 30.000 sih ya, belum banyak banget 30.000 orang. Dan juga kakak isi iklan di aplikasi tersebut ya, kakak isi iklan lalu kakak isi versi pro-nya gitu. Dari iklan ini ya lumayan lah dapatnya juga dari iklannya. Dan juga dari sebenarnya ada juga yang beli versi pro gitu. Di luar negeri itu ada orang yang beli versi pro gitu. Padahal kakak itu kasih harga tuh 2,99 alias 45.000 gitu. Masih ada yang beli ternyata aplikasinya gitu di luar negeri gitu. Ternyata ini bisa dibeli juga gitu. Ternyata nggak cuma aplikasi yang harga murah-murah 10.000, 3.000 itu bisa dibeli gitu. Oke, dari sana ya lanjut lagi terus nyari belajar finansial lagi, terus akhirnya sekarang kakak nyari mentor gitu. Jadi caranya itu cara nyari mentor itu gampang sebenarnya. Kalian cari di Instagram itu kan orang-orang yang udah sukses itu kalian DM itu gimana sih rahasia cara kamu kalau misalkan kamu mesti mengulang usaha ini dari awal gitu. Apa sih strategi-strategi yang bisa Anda gunakan misalnya saja? Atau gimana sih cerita kamu biar bisa sukses ini gitu. Kayak gitu. Jadi dari sana kita bisa diskusi-diskusi lagi gitu sama mentor-mentor yang ada di Instagram, misalkan di Facebook atau di LinkedIn gitu. Dari sana kita bisa belajar tentang mindset-nya mereka gitu. Dan juga apa sih yang bisa kita pelajari dari mereka itu. Jadi kita bisa tiru caranya mereka untuk sukses itu. Misalkan saja mereka itu sukses pertama-tama mereka itu cari customer dulu gitu. Customer terus dibuatin database-nya terlebih dahulu baru mereka jualan kayak gitu. Jadi nanti kalau semakin banyak Anda belajar tentang tentang bisnis gitu, ternyata ada polanya gitu di sini. Ada polanya itu bahwa orang-orang yang udah di sana, udah sukses di sana itu ternyata mirip-mirip lah caranya mereka gitu. Jadi ada polanya gitu. Oke, mungkin ada yang lain? Oke, agak kecil ya. Aku mau nanya kan tentang time management. Kan di kampus itu kan kita nggak cuma belajar coding gitu, kan belajar juga tentang mata kuliah lain. Gimana sih cara kak gitu? Gimana cara belajar coding sambil belajar mata kuliah lain gitu? Time manajemennya gimana gitu? Oke, time manajemennya gimana? Nah, sebenarnya gini ya, triknya kakak dulu gitu gini. Jadi, pada awal-awal kakak kuliah itu, kakak kan nggak tahu pemrograman itu, pokoknya nggak tahu tentang inilah pemrograman seperti sekarang itu. Nggak tahu cara buat aplikasi, nggak tahu banyak hal gitu tentang pemrograman. Pertama-tama kakak itu cari dulu tentang, misalkan saja, tentang bahasa pemrograman, bahasa C gitu, bahasa C# gitu misalkan saja. Kak bakalan belajarin itu dulu sampai benar-benar rasanya mahir gitulah, sekitar 3 bulanan atau 2 bulanan gitu. Setelah itu baru pelajarin yang lain gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak kita itu mesti mahir dulu di satu teknologi itu. Misalkan saja kalian buat web terus gitu kan. Nanti kalau pindah teknologi lain tuh kayak buat yang lain tuh ya konsepnya mirip-mirip aja gitu dari sana gitu. Jadi untuk time manajemennya pertama-tama kita mesti tahu dulu kesibukan kita itu apa aja gitu. Misalkan di kampus itu ada tugas dan yang lain-lain itu. Ya untuk bangun sebuah habit atau sebuah kebiasaan itu, pertama-tama kita mesti tahu dulu tujuannya apa. Misalkan saja tujuannya saya pengen lebih mahir lagi untuk belajar pemrograman tuh. Misalkan saja seperti itu. Jadi apa sih yang bisa saya lakukan untuk bisa lebih mahir lagi gitu. Sementara saya ini sibuk banget gitu.
Jadi pertama-tama kita mesti alokasikan waktu gitu. Misalkan saja 10 menit lah gitu. 10 menit, 15 menit gitu. Jadi dikit-dikit aja dulu. Misalkan satu hari itu 5 menit gitu baca. Hari kedua juga 5 menit atau 10 menit bisa. Hari ketiga 30 menit, hari keempat 1 jam gitu. Nanti bakalan nggak kerasa gitu. Nggak kerasa kita udah otomatis ngerjainnya gitu tanpa dikomando lagi. Jadi walaupun kita sesibuk apapun itu pasti bisa meluangkan waktu paling nggak 5 menit gitu, 5 menit 10 menit gitu. Jadi seperti itu sih triknya gitu. Walaupun gimana ya, walaupun sedikit waktunya, tapi sedikit itu nantinya jadi banyak banget gitu, jadi pengalaman gitu. Ya, mungkin ada yang lain? Oke, penanya lain ada? Mungkin lagi 2 kali penanya deh ya Kak ya. Oke. Gimana dari adik tingkatnya, ada nggak? Oke, di chat ada yang nanya Kak. Oke. Gimana cara menghilangkan rasa keparnoan atau ketakutan pada saat memulai usaha baru atau produk? Oke, pertama kita mesti tahu dulu, kita takut itu karena kenapa gitu. Takut barangnya nggak kejual, takut kita rugi, atau takut gimana gitu. Saat kita bangun sebuah hal yang baru gitu, pastinya ada hal yang takut yang pastinya. Gitu. Misalkan saja saya takut kalau misalkan ini jadi lebih jelek lagi, misalkan seperti itu, atau saya rugi gitu misalkan saja. Jadi kita mesti lebih seimbang lagi lah gitu. Teman-teman kan saya takutnya karena misalkan saya bisa rugi gitu. Kalau misalkan sukses, apa gitu misalkan ya. Jadi kalau sukses itu saya bisa untung besar gitu. Jadi kita jangan cuma doang gitu. Kita mesti lihat kalau suksesnya gimana gitu misalkan saja kayak gitu. Kalau misalkan kita kalau misalkan sekarang saya mulai belajar tentang bagaimana cara buat usaha gitu, misalkan saja apa sih ketakutannya misalkan saja, oh usaha saya mungkin saja gagal gitu, misalkan saja. Tapi apa sih caranya biar saya mengurangi kegagalan itu? Apa sih yang mesti saya tahu agar saya bisa mengurangi hal tersebut gitu, mengurangi chance-nya atau kemungkinan gagal tersebut gitu. Oh saya mesti belajar dari orang-orang yang sudah sukses misalkan saja seperti itu. Apa sih strategi mereka yang bisa saya tiru gitu? Jadi kita bisa pakai ATM, jadi amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi kita amati dulu kan, oh orangnya ini jualan apa gitu misalnya. Jadi pertamanya itu dia ngapain itu. Lalu keduanya dia ngapain, ketiganya dia ngapain. Kita bisa modifikasi pakai produknya kita gitu. Oke, lalu untuk ketakutan ini, pertama-tama caranya ngilangin itu, kita rubah gerak dulu gitu. Rubah gerak misalkan saja, coba bandingin sekarang. Bandingin kalau misalkan teman-teman di sini ngomong gitu, kayak gini, jadi bahunya ini kayak menutup itu terus kepalanya itu ke bawah gitu. Jadi rasanya itu agak sedikit nggak enak gitu kan. Nah, agak nggak enak kayak malu-malu gimana gitu, agak lebih nervous gitu. Coba dibandingkan kalau misalkan lebih tegap itu, lebih bidang dadanya gitu. Ini lebih ada energinya itu lebih enak lah gitu. Jadi itu bisa kita quick hack-nya itu ya, bisa kita terapin itu. Lalu untuk misalkan saja kalian pengen usahanya itu pasti dapat pembeli gitu. Caranya itu begini. Caranya itu bangun dulu komunitas. Bangun itu komunitas. Jadi masukin dulu orang-orang, misalkan komunitas Telegram tuh, masukin dulu orang-orangnya ke sana gitu. Udah banyak gitu kan. Coba kalian tawarin gitu kan, tawarin produknya ini kira-kira apa gitu. Jadi sebelum buat, misalkan saja kalian buat sampel satu gitu, sebelum buat banyak banget, kalian buat sampel satu, terus mereka kasih menilai gitu. Pasti kekurangannya mereka mau nggak beli gitu. Kalau mau beli berarti udah wah gitu produknya gitu, udah bisa dijualin ke mereka gitu. Kayak gitu. Jadi kita mesti nyari datanya itu dari mereka gitu. Apa sih yang mereka mau gitu? Bukannya dari kitanya gitu. Kalau misalkan dari kitanya itu kayak nebak-nebak banget gitu. Oh, produk ini bakalan sukses banget gitu. Jadi padahal mereka bukan itu yang mereka butuhkan gitu. Jadi kita bisa tanya-tanya ke mereka gitu di komunitas yang kalian sedang build gitu. Oke, jadi intinya kita bangun komunitasnya itu pakai jualan gitu. Jadi setelah jualan itu, kalau misalkan belum berhasil, tanyain dulu kalau misalkan produk ini kalian mau nggak beli gitu. Kalau misalkan ada harganya mahal gitu,
oh harganya mahal, tinggal buat aja kayak gini. Kalian naikin harganya misalkan 400.000 itu coret aja harganya jadi 100.000 misalkan. Jadinya kan kesan lebih murah gitu. Kalau misalkan, saya nggak punya waktu untuk beli produknya ini gitu. Kita buat aja sesuatu yang baru, misalkan aja kalian nawarin membership gym gitu misalkan aja, membership sesuatu misalkan. Nge-gym 3 kali seminggu 50.000 misalkan kayak gitu. Saya nggak punya waktu kalau segitu itu. Oke, sekarang kita ubah produknya. Nge-gym boleh kapan aja, 3 kali seminggu. Lalu kamu cuma perlu bayar misalkan 50.000 sekarang gitu. Jadi lebih fleksibel gitu. Jadinya mereka itu kayak nggak ada penolakan lagi gitu dari diri mereka gitu. Dan mereka bisa beli gitu. Oke. Mungkin ada yang lain? Oke, mungkin penanya yang lain mungkin bisa di kolom chat atau langsung hidupin mikrofonnya. Oke, nanti di akhir sesi kita bakal foto bersama ya. Kebetulan karena udah pakai Zoom yang premium. Kalau bisa nanti teman-teman dihidupkan ya webcamnya. Oke, di kolom komentar ada yang nanya lagi, Kak. Oke, ini pertanyaan bagus banget ya. Bagaimana caranya kita mempertahankan orang-orang yang ada di komunitas itu supaya mereka nggak bosen gitu dan keluar komunitas. Dan juga kalau kita sudah mulai belajar sesuatu lalu makin lama jadinya udah tidak fokus lagi kerjaan itu, jadinya kehilangan semangat motivasi belajar. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, pertanyaan pertama ya. Nah, pertanyaan pertama itu jawabannya itu adalah kasih mereka sesuatu yang free lagi. Misalkan saja kalian mancing orangnya biar masuk itu pakai lead magnet, misalkan dapetin ebook gratis kalau kalian kalau kalian gabung komunitas saya gitu misalkan aja. Mereka kan udah gabung nih, mereka udah dapat ebooknya. Kalian bisa ngasih mereka gitu informasi-informasi yang valuable gitu, yang bermanfaat bagi mereka. Misalkan saja kalau komunitas Anda tentang Mobile Legends misalkan saja. Kalau Mobile Legends kasih trik-trik tentang bagaimana cara menang ranked match itu misalkan saja. Bagaimana cara naikin rank dengan cepat itu misalkan aja. Jadi kalian bisa cari artikelnya di Google gitu, kalian edit dikit itu, nanti kalian bagi di komunitas tuh. Jadinya mereka bakalan betah gitu dari sana gitu. Jadinya saya ada berfaedah lah untuk komunitas ini gitu. Kalau gitu. Kalau biar mereka betah gitu. Nah, selain itu kalau kita sudah mulai belajar sesuatu lalu makin lama maka sudah tidak fokus lagi. Kerjaan itu kehilangan semangat dan motivasi. Oke. Kalau ini teman-teman kita mesti tahu dulu tujuan akhir kita itu apa gitu. Tujuan akhir dari saya belajar sesuatu itu apa gitu. Misalkan saja saya ingin belajar pemrograman. Saya ingin belajar pemrograman untuk cari kerja, buat web gitu. Buat web, sekali buat web bisa dapat 2 juta gitu misalkan saja. Saya cuma kerja 3 hari gitu misalkan saja, seperti itu. Jadi dari sana kita ada sesuatu yang kita buat dulu, namanya pain sama gain. Jadi pain-nya apa? Jadi kesakitan apa yang kita bakal dapat kalau misalkan kita nggak belajar hal itu hari ini gitu. Jadi misalkan saja nampak ke depannya, saya nggak bisa jadi seorang web developer gitu. Saya nggak bisa buat menraktir pacar saya makan gitu misalkan saja kayak gitu. Saya nggak bisa jalan-jalan kemana gitu misalkan saja. Lalu untuk gain-nya, jadi apa sih yang bisa, kebermanfaatan apa yang Anda dapat ketika menjalankan hobi itu? Misalkan saja kayak gini, misalkan saja kalau saya belajar tentang pemrograman, nanti saya di kedepannya itu bisa buat apa aja tentang teknologi. Misalkan saja saya bisa buat startup, saya bisa kerja sama orang, saya bisa freelance itu. Dan penghasilan dari startup, dari pemrograman ini banyak gitu. Jadi nggak cuma kita ngoding lama-lama, tetap penghasilannya itu sedikit gitu. Jadi kita mesti buat dulu kedua hal itu. Misalkan saja 10 pain yang saya akan dapatkan ketika saya nggak melakukan hal itu gitu. Lalu terus juga 10 gain yang saya dapatkan jika melakukan hal itu. Jadi biar kita saya mesti mesti belajar nih sekarang gitu. Jadi ada dorongannya gitu.
Kalau misalkan saja kalian merasa mumet banget itu, mumet banget kayak nggak ngerasa nggak pengen lagi belajar itu. Ya, it's fine kalau kalian misalkan saja berhenti sebentar, misalkan sehari 2 hari itu nyari udara segar tuh kemana gitu, refreshing itu nggak apa-apa gitu. Jadi nggak apa ada jeda sebentar tuh. Tapi pastikan juga apa bakalan lanjut lagi gitu. Suatu hal yang ingin Anda capai gitu. Dan juga penting juga misalkan gini. Penting juga untuk ngasih tanggal itu, misalkan saja saya pengen sukses sebelum umur misalkan 20 berapa gitu misalkan saja. Kasih tanggalnya sedetail mungkin, itu penting banget gitu. Jadi ada namanya law of attraction. Jadi law of attraction itu adalah sebuah apa namanya itu? Sebuah hukum gitu. Jadi kakak sebelumnya kan baca biografi orang-orang yang sudah sukses itu. Jadi mereka itu ada kemiripan tuh. Ada menyebut namanya law of attraction. Law of attraction ini adalah misalkan saja sekarang kita berpikir bahwa kita itu pengen teman-teman yang suka berbisnis itu. Jadi kita kan berpikir di dalam pikiran kita gitu. Nanti alam semesta itu bakalan menjawab itu keinginan kita. Jadi kita bakalan dapat hal itu, tapi waktu dapatnya itu kita nggak tahu kapan itu. Nah, biar tahu lebih jelasnya lagi, kita bisa tentuin tulis di kertas itu. Saya pengen teman-teman yang suka bisnis pada tanggal berapa gitu misalkan saja. Nanti mereka bakalan datang kok gitu. Jadi itu sih kata orang-orang yang udah sukses duluan. Saya ada bukunya soal ini. Jadi law of attraction ini ada bukunya juga. Namanya The Secret itu. Jadi coba present dulu sekali ya. Present lagi sekali. Oke. The Secret. Ini bukunya bagus banget ini. Ada juga filmnya. Jadi bukunya ini The Secret bahas tentang apa sih rahasia alam semesta gitu. Jadi mungkin bisa dibaca juga. Dan untuk versi yang lebih lengkapnya ada judulnya Basic Teaching of Abraham. Tenang saja, ini bukunya udah ada bahasa Indonesianya. Kalau Basic Teaching of Abraham. Nah yang ini intinya The Secret gitu. Jadi Anda bisa belajar tentang mengapa sih kalau saya berpikir negatif, orang-orang yang negatif datang gitu. Mengapa kalau saya senang gitu, orang-orang yang positif datang gitu. Mengapa kalau misalkan saya jual sesuatu nih kan, barangnya udah laku, banyak yang nelpon gitu, nawarin, nanyain barangnya masih ada belum gitu. Jadi bakalan terjawab di punya ini. Gitu. Apakah langkah awal untuk pemula berbisnis pemrograman agar menghasilkan benefit bagi kita? Oke, pertama-tama benefit seperti apa yang ingin Anda dapatkan? Misalkan saja benefit finansial itu, atau dari segi keuangan itu. Kita mesti tahu dulu pemrograman itu dapat uangnya itu dari sektor mana aja gitu. Pemrograman kita bisa buat web, dapat uang itu misalnya. Bisa buat startup, bisa buat apa namanya tuh, aplikasi mobile, lalu bisa buat blog, lalu diisi AdSense-nya gitu. Jadi kita mesti tahu dulu gitu. Jadi pemrograman itu saya pengen pakai apa gitu, pengen nyari uang, misalkan nyari uangnya itu dari mana gitu, dari bagian mana gitu. Misalkan saja saya pengen buat aplikasi nih. Oke, dari aplikasi ini dari mana saja kita bisa dapat uang gitu. Oh, yang pertama itu kita bisa dapat uangnya dari iklan AdMob gitu misalkan. Jadi iklan AdMob. Lalu yang kedua itu ada in-app purchase, atau kalian itu bisa misalkan lagi main game tuh ada misalkan saja bisa beli skin gitu, misalkan saja bisa beli koin atau uang di dalam game itu. Dari sana kita bisa dapat untung. Yang ketiga itu kita bisa buat aplikasi premium itu, misalkan saja aplikasi kita jual 40.000 gitu misalkan aja di Play Store. Lalu ada juga tipe subscription. Lalu tipe subscription ini kayak Spotify gitu. Jadi Spotify setiap 1 bulan misalkan dia bayar 50.000 atau 60.000 gitu misalkan saja. Jadi kita bisa setiap bulan itu dapetin uang sebanyak itu. Itu enaknya subscription. Nah, apa sih langkah awalnya? Langkah awalnya itu
mesti tahu dulu gitu mau kemana gitu. Mesti tahu dulu misalkan saja saya pengen jadi seorang mobile app developer gitu. Mobile app developer yang menghasilkan berapa juta gitu misalkan atau berapa M gitu misalkan saja. Oke, caranya itu gimana sekarang? Oke, caranya itu saya mesti belajar ke orang-orang yang sudah sukses itu misalkan ya. Oh, dari mana saya bisa belajar di YouTube misalkan saja seperti itu. Jadi kita bisa cari-cari dulu materinya gitu di YouTube. Rasanya emang pertama kali itu ngerasa kayak oh saya nggak bisa banget gitu, banyak banget errornya, ini gimana caranya gitu kan. Emang seperti itu gitu. Jadi pun seperti dulu itu ada banyak errornya gitu. Dan errornya itu nggak tahu gimana caranya benerin gitu. Nah, caranya itu kita bisa join komunitas atau Stack Overflow gitu. Jadi kan tanya aja di sana errornya di gimana gitu. Jadi bisa belajar di sana juga. Jadi lambat laun itu bahkan nggak lihat gimana contohnya itu bisa ngoding gitu. Misalnya kayak sekarang nih ya. Kak, misalkan aja lihat user interface tuh kan, misalkan aja user interface Tokopedia. Oh, gini loh caranya buatnya gitu. Udah kebayang langsung di kepikirannya gitu. Oh, gini caranya dia proses search-nya, gini caranya dia manage database-nya gitu. Udah kebayang gitu. Emang sih awal-awal bulan tuh, awal minggu itu belum kebayang gitu. Tapi kalau setiap hari dilakuin itu nanti bakalan jadi lebih mahir lagi gitu. Sama seperti kita main gitar gitu, main instrumen musik lain. Kan pertamanya kan kita nggak bisa mainin lagu itu misalkan aja. Tangannya sakit atau bahkan ada lukanya gitu. Jadi lambat laun tuh bakalan tebel tangannya gitu, bakalan tebel gitu. Nanti kita main gitarnya tuh gampang gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kakak itu orang-orang yang dianggap jenius atau berbakat, sebenarnya mereka itu kerja keras gitu. Mereka tuh udah lama banget mereka memupuk hobinya gitu, memupuk apa yang ingin mereka capai gitu. Dan orang-orang itu nggak melihat kerja keras mereka, cuma ngelihat, kamu itu berbakat banget gitu, kayak gitu. Mereka nggak kelihatan di belakangnya bahwa mereka itu belajar sampai tengah malam gitu misalkan saja gitu, kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang di belakang gitu. Nah, itu mesti kita tahu. Oke, mungkin itu aja. Oke. Jadi awalnya itu kakak kan pertama nggak tahu apa-apa gitu, nggak tahu apa-apa soal gimana caranya publish aplikasi di Play Store itu, gimana caranya buat file APK-nya, gimana caranya buat pemrograman tuh gimana caranya gitu. Nah, dari sana kakak kan belajar terus di kampus itu belajar tentang tentang bahasa C# gitu. Jadi untuk buat Unity itu, buat game di Unity itu. Terus di kampus tuh diajarin tentang React Native gitu. Apa sih React Native itu? Oh, React Native itu adalah framework untuk buat aplikasi mobile. Kita lihat kok bagus banget sintaknya gitu. Kayak web tapi kita bisa buat aplikasi mobile dari ini gitu. Ini bagus banget gitu. Saya suka kayak gini gitu. Akhirnya dari sana itu kan belajar React Native dulu, terus setahun 2 tahun itu akhirnya bisa publish aplikasi pertama. Setahun itu udah bisa publish aplikasi pertama ke Play Store. Setelah itu kan kakak belajar dulu dari sana. Jadi aplikasinya itu belum ada yang download gitu. Jadi yang download itu cuma teman-teman kakak aja gitu. Gimana sih caranya biar bisa di-download oleh banyak orang gitu. Akhirnya kakak tahu ada namanya App Store Optimization tuh, atau ASO. Kalau di Google tuh namanya SEO gitu kan, Search Engine Optimization. Jadi ternyata ada triknya gitu. Setelah kakak selama ini belajar tentang gimana publish aplikasi di Play Store itu, ada triknya ternyata kan ada judul aplikasi itu. Di judul aplikasi itu tetap banyak banget bobotnya untuk kata kunci gitu. Misalnya saja aplikasi untuk buat stiker WA gitu. Kayak gitu. Jadi kita tambahin aja tag-nya di title-nya itu, kita tambahin di sana. Misalnya saja stiker WA, aplikasi untuk buat stiker WA itu misalnya saja kayak gitu. Nanti baru ada deskripsi yang sedikit dan deskripsi yang panjang. Gitu. Tapi selama pengalaman kakak ini yang di judul aplikasi itu paling berpengaruh gitu, sama di deskripsi yang sedikit itu paling berpengaruh untuk untuk nyari usernya berapa gitu. Nah, caranya nyari keywordnya itu gimana gitu.
Ya kita bisa cari di Google, ada keyword tool-nya banyak banget gitu. Jadi kalian bisa cari sesuatu, misalkan saja di Google itu ada apa, cari aja Google keyword tool itu. Jadi kita bisa tahu misalkan saja pencarian ini berapa banyaknya sebulan gitu. Misalkan saja ada 100.000 pencarian gitu. Nggak ada aplikasinya, berarti itu enak banget gitu. Jadi aplikasi gitu. Nanti kalau misalkan udah publish gitu kan, pakai kata kuncinya itu masukin, mereka itu bakal datang sendirinya gitu. Misalkan saja sehari dapat 1.000 user itu misalkan saja kayak gitu. Dari sana itu triknya gitu. Kakak belajar di sana, akhirnya pertamanya kakak nggak pengen ngasih iklan tuh, nggak pengen monetize, nggak pengen nambah dari finansialnya berapa gitu kan, nggak pengen nama gitu. Jadi pengen aplikasinya free gitu tanpa iklan gitu pertamanya. Tapi baru dipikir-pikir kok nanggung amat ya gitu. Kenapa kita nggak ngasih versi pro-nya aja gitu lah. Jadi nggak pakai iklan sama versi pro gitu. Kita coba buat, akhirnya ternyata ada yang beli juga gitu, walaupun bukan orang Indonesia gitu, walaupun ada sih orang Indonesia tapi sedikit, orang-orang luar negeri gitu, mereka mau beli gitu aplikasi berbayar. Terus setelah itu kak berpikir, kenapa kita nggak coba kasih iklan aja deh gitu, kenapa kita coba kasih iklan, terus kita versi pro-nya itu nggak pakai iklan gitu, coba lagi, kita masih ada orang yang download juga gitu aplikasi walau isi iklan tuh. Dan juga dari aplikasi free itu dapat penghasilan juga dari sana gitu. Dan juga dari aplikasi free dapat penghasilan, dari aplikasi pro-nya juga dapat penghasilan gitu. Jadi bisa, ya enaknya itu kalau buat aplikasi itu gini, kita kerja awal gitu, misalkan saja sebulan sekali kerja gitu. Nanti apa tuh nanti kayak otomatis gitu dia dia apa kayak penghasilan pasif gitulah, kita nggak perlu kerja secara banyak banget gitu, dan uang itu langsung masuk ke rekening kayak gitu. Jadinya itu kelebihan dari sektor aplikasi mobile kalau menurut kakak kayak gitu. Lalu sekarang saya udah lumayan yang download, itu ada 50.000 orang yang download dari satu aplikasi. Lalu kalau aplikasi lain belum dapat lihat ya, karena kayak itu biasanya kayak gini, kayak buat aplikasi publish gitu atau di update lalu dibiarin aja gitu, kayak dia biarin aja otomatis gitu. Nanti uangnya itu kan udah otomatis ke rekening kayak gitu. Kalau misalkan ada email itu baru kita mungkin balas gitu, email nanya-nanya atau gimana gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Oh iya, kalau misalkan gini, kalau misalkan kalian teman-teman di sini tertarik untuk belajar tentang bagaimana sih cara buat aplikasi mobile itu, jadi saya ada channel YouTube baru ini ya. Channel YouTube baru bisa cari di sini. Sebentar. Jadi ada channel YouTube baru namanya Gus Nando, channel itu kakak nih. Kan bisa belajar tentang bagaimana sih cara buat aplikasi pakai React Native gitu. Jadi ada cara setup Firebase gimana, ada gimana sih cara buat UI seperti ini gitu. Jadi ada di thumbnailnya gitu. Cara buat tools, cara buat loading, ada banyak banget di sini. Cara buat aplikasi Canvas, cara buat aplikasi WebView. Nah, uniknya aplikasi WebView ini, walaupun tutorialnya 6 menit ini bisa dijual juga itu. Jadi jual mulai dari 300.000 sampai 1 jutaan gitu, khusus untuk WebView, cuma ganti link aja. Jadi kalian tonton aja aplikasi ini, yang ini gitu, terus kalian jual itu bisa aja gitu ke orang yang benar-benar minat untuk buat aplikasi WebView gitu. Nah, ini juga ada cara buat kalkulator dan lain-lain. Untuk cara menginstal juga saya ada di sini. Jadi cara menginstal React Native juga ada. Di kedepannya kakak itu rencana untuk buat gini apa tuh? Buat konten yang bisa lebih banyak lagi. Terus nanti juga masukin ke komunitas itu kan pakai lead magnet. Jadi kalian bisa dapetin video eksklusif apa kalau misalkan join komunitas tuh kayak gitu. Jadi bangun komunitas itu nanti setelah itu apa sih yang bisa kakak dapatkan dari sini? Yang pertama itu adalah kakak bisa dapat kakak seneng ngajarin orang gitu, ngajarin orang tentang bagaimana cara buat aplikasi gitu. Lalu kakak bisa dapat mungkin setelah 1.000 subscriber itu bisa dapat AdSense kali ya. Jadi kakak udah punya AdMob terlebih dahulu sebelum AdSense gitu. Nah jadi kakak bisa dapat AdSense gitu. Lalu bisa dapat anggota komunitas dari sini gitu. Anggota komunitasnya dari sini juga bisa masuk gitu. Setelah itu bisa kakak arahin juga viewernya itu ke aplikasi mobile kakak gitu. Jadi ada banyak manfaatnya gitu. Sekarang banyak banget gitu nge-trend tentang YouTube ini konten kreator itu di Instagram gitu.
ada sekarang katanya juga public akun itu. Jadi dia itu kontennya itu dari orang lain itu, dia tinggal posting ulang gitu. Dia kan dapat banyak follower tuh. Itu udah dapat banyak follower tuh, akunnya bisa dijual atau akunnya itu bisa dipakai jualan gitu. Jadi ada banyak banget cara untuk dapetin penghasilan dari sekitar kita itu. Itu sih. Kalian bisa join di sini, bisa join di channel ini. Ini ada cara menginstal, cara buat aplikasinya gimana, cara buat APK dan lain-lain, ada banyak banget. Biasanya sih kalau kakak niat itu gini apa tuh? Satu hari bisa 3 konten baru gitu. Kalau nggak lagi sibuk banget bisa 3 konten baru, misalkan cara ini gitu. Kalau misalkan lagi sibuk mungkin seminggu berapa konten, misalkan 5 atau 10 gitu kayak gitu. Jadi nggak tentu. Tapi yang pastinya setiap minggu itu ada konten lah gitu. Oke, sekitar 5 sampai 10-an lah. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk sharing-sharing di sini. Kalau misalkan ada kecepatan mungkin omongannya kakak atau mungkin ada sedikit kesalahan itu, saya mohon maaf dan terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Gus Yuda, terima kasih teman-teman komunitas ini. Kan luar biasa banget. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Gus Yuda.